dia kepikiran ketika melihat bayinya Tante X, bagaimana ya bayinya bisa keluar dari rahim? Jadi singkatnya itu awal-awal serviks bakal mulai terbuka sampai ukurannya sesuai dengan bayi. Nah, kalau udah sesuai, bayinya itu akan mulai bergerak turun melalui saluran lahir. Sang ibu itu akan merasakan dorongan untuk membantu keluarnya bayi saat kontraksi berlangsung. Nah, setelah bayinya itu lahir, rahim bakal terus berkontraksi untuk mengeluarkan sisa plasenta dan membran yang masih ada di dalam rahim. Terus kenapa ya rahimnya harus berkontraksi dulu baru bayinya bisa keluar? Dan bagaimana caranya kontraksi itu bisa terjadi? Nah, karena kalau misalnya nggak ada kontraksi, tubuh tuh nggak akan punya cukup tenaga untuk membantu proses melahirkan. Nah, kontraksi itu sendiri bisa terjadi karena tubuh kita secara alami melepaskan hormon yang bernama hormon oksitosin. Lalu bagaimana caranya hormon oksitosin itu terbentuk? Sini kakak jelasin. Pada proses sintesis protein, tahap pertamanya yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di nukleus. Pada tahap transkripsi, RNA polimerase menempel pada promotor, kemudian pembukaan rantai DNA terjadi. Setelah itu, RNA polimerase membaca untai template DNA dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Sementara, RNA disintesis dalam arah 5 aksen ke 3 aksen. RNA polimerase mulai membentuk mRNA sesuai cetakan DNA template, sehingga sintesis mRNA dimulai. Akhirnya, RNA polimerase mencapai sinyal terminasi pada untai DNA, dan transkripsi pun berhenti. Setelah proses transkripsi selesai, hasil transkripsi berupa mRNA akan meninggalkan nukleus dan masuk ke sitoplasma. Setelah tahap transkripsi selesai, kemudian masuk ke tahap translasi. Tahap translasi terjadi di sitoplasma. Pada tahap translasi, ribosom kecil bergabung dengan mRNA, lalu tRNA yang membawa asam amino datang ke ribosom. Kemudian, ribosom besar bergabung dengan kompleks ini, sehingga tRNA dapat memasuki ribosom. Asam amino dari tRNA menempel pada kodon mRNA di situs A. Kemudian, asam amino di situs A diikat dengan asam amino di situs B, membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya, ribosom bergerak sepanjang mRNA, memindahkan tRNA dari situs A ke situs B, dan membuka situs A untuk tRNA baru. Proses ini terus berulang sampai kodon stop tercapai. Lalu, protein yang terbentuk dilepaskan dari ribosom. Maka inilah hasil dari rangkaian sintesis proteinnya, yaitu rantai polipeptida yang disebut sebagai protein. Wah, ternyata banyak hal yang terjadi di dalam tubuh kita ya kak. Aku jadi lebih paham sekarang. Ternyata hormon oksitosin bukanlah hormon biasa. Dia berperan penting dalam proses melahirkan dan membuat semua proses itu berjalan dengan baik. Betul banget, banyak sekali hal yang terjadi dalam tubuh kita. Oksitosin memang bukan sekedar hormon biasa. Proses sintesis proteinnya sangat menarik untuk dipelajari karena terjadi berbagai hal, mulai dari transkripsi di DNA hingga proses translasi di ribosom. Semua itu penting agar hormon oksitosin dapat diproduksi dengan benar dan menjalankan fungsinya dalam proses melahirkan. Side of the ocean, with all the tides against you.